Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau lihat dulu wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Boleh saya dengar tepuk tangan dulu, sorak-sorai buat Tuhan yang sangat baik. Puji Tuhan karena kita boleh ada sampai dengan saat ini dengan keberadaan kita. Tuhan sembuhkan kita, Tuhan tolong kita sepanjang hari-hari yang lalu. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Dan pagi hari ini biar kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, mari atau dimanapun Bapak Ibu berada, mari siapkan hati yang terbaik. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kalau kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara, kita boleh bangkit berdiri. Ketika kita menyembah Tuhan, mari angkat tanganmu lebih lagi. Percaya bahwa Tuhan hadir di sini. Firman Tuhan berkata, dua orang berkumpul dalam namanya Tuhan hadir. Dia hadir saat ini. Mari angkat suaramu. Lebih lagi sembah, lebih lagi agungkan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Kami berdiri di hadapanmu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami menyatakan Engkau Tuhan Yesus segala-galanya bagi kami. Dan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Namamu berkuasa Tuhan. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes Lord, kami nyatakan namamu yang berkuasa Tuhan. Your name is power, your name is healing, your name is love. Amen. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Boleh berpuangan bagi Tuhan. Karena yang kami mau nyatakan hanya tentang Engkau Tuhan. Semua tentang kebaikan Tuhan, semua tentang pertolongan Tuhan, semua tentang hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami berbicara mengenai Engkau Tuhan Yesus yang mati bagi kami. Engkau yang menebus kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah mulut bibir kami selalu Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan, selalu menyatakan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi mercusuarnya Tuhan, sehingga melalui kami Tuhan banyak orang boleh diberkati, melalui kami banyak orang juga boleh mengenal keselamatan yang daripada Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Kau telah hadir dan kami tahu lawatan-Mu ada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan boleh beri tos dulu kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya mau tanya dulu, seberapa banyak yang gak punya masalah dalam hidup ini? Ada yang gak punya masalah? Semua pasti ada waktunya masalah, amin. Tapi selama kita punya Tuhan Yesus, maka masalah apapun bisa diselesaikan. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Yesus ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Yes. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Bilang yuk. Beres kabeh. Haleluya. Naikkan pujian dari awal yuk. 1, 2, go. Hidup ini Memang banyak masalah, iya benar. terkadang datangnya silih berganti. Belum selesai datang lagi. Janganlah Ini bintang Tuhan. gentar, Bersama Yesus kita sekali lagi bilang yuk. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Kau bilang yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa? ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saja bilang yuk. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada. Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Haleluya. Bapak Ibu masih kuat memuji Tuhan? Yang percaya bahwa bersama dengan Tuhan pasti kita bisa lewati segala sesuatunya, boleh lambaikan tangan. Karena Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, amin. Kalau ada Tuhan, Tuhan memberikan kita bukan hanya sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari boleh angkat suaramu lebih lagi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih kasih setia. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berjalan bersama-Mu hidupku. Kami mau melangkah bersama-Mu Bapak. Melangkah bersama-Mu Setiap hariku
Kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sebentar kami akan memberi dari apa yang Tuhan percayakan. Sucikan, kuduskan persembahan ini agar berguna untuk pekerjaan-Mu khususnya di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tandaikan pujian sebab Tuhan baik. Kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatunya. Dan kami mau nyatakan Engkau baik dalam hidup kami. Amin. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita. Dia punya cara untuk menolong kita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Apapun permasalahan kita, kita percaya Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang tidak kurang panjang tangan yang menolong kita. Telinganya selalu ada untuk mendengar doa permohonan kita. Yang kita perlukan adalah terus mata kita tertuju sama Tuhan, berpegang terus dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Nya. Siapkan hati kita Bapak Ibu. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Pilih untuk tetap percaya, pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari kembali angkat pujian ini. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Mata kami tertuju Padamu kekuatanku hanya di dalam Engkau Tuhan. kekuatanku hanya di dalam-Mu, Benar Tuhan. erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat
saat yang lain pergi. Pada saat yang lain pergi, Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi. dalam hidupku. Mari kita mau berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit. Kita imani agar mereka dijamah dan disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Kayak berdoa untuk Ibu Widya, istri dari Pak Tong Lim yang sedang sakit saat ini. Engkau tahu keadaannya saat ini Tuhan. Biar kuasa bilur-Mu menjamah dia, menjamah Yes Tuhan. diabetes yang dialami Tuhan. Oh ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Kuasa bilur-Mu menjamah, menormalkan gula darahnya. Amin. Bahkan juga menolong sesak napas yang dialami, batuk yang dialami. Biar kuasa bilur-Mu menyembuhkan batuknya saat ini. Amin. Kayak berdoa untuk Pak Beben, Ya Tuhan. dia dan intinya kami berdoa. Kayak percaya mujizat-Mu sedang terjadi buat Pak Beben. Amin. Hasil kemonya Tuhan akan tolong lebih jauh. Kayak menyerahkan Yosean, Tuhan pulihkan terus anak ini. Dia bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang takut akan Tuhan. Amin. Pulihkan terus Bebe Tuhan. Yes. Saudara Budi ini Tuhan, Engkau pulihkan terus keadaannya. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Suhendra. Yes. Engkau pulihkan dari stroke yang dialami. Kami menyerahkan jemaat yang lain yang sedang sakit, yang kami tersebutkan nama mereka satu persatu. Dalam nama Yesus, kuasa bilur-Mu menyembuhkan mereka. Amin. Memberikan mereka tubuh yang sehat. Pulihkan juga kesehatan Ibu Budiman. Ya Tuhan. Fisioterapi yang sedang dijalani Tuhan tolong. Ya Tuhan. Sekarang Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, hari ini merupakan Minggu Palem. Kalau Bapak Ibu perhatikan saudara kita dari Gereja Roma Katolik, pasti mereka bawa daun palem hari ini. Kenapa? Karena akan memasuki Minggu Sengsara. Ya. Di mana hari Jumat kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kalau nggak datang ibadah Jumat Agung, artinya kita kurang menghargai kematian Kristus dalam hidup ini. Yesus sudah mati buat kita. Dan Minggu kita merayakan Paskah, kebangkitan, kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan ini. Hari ini kita akan membahas tentang Minggu Palem. Nas Alkitab yang kita bisa baca dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Daun palem adalah sesuatu yang dibawa untuk merayakan hari raya Pondok Daun untuk dapat digunakan di Bait Allah. Ada 3 hari raya besar yang dilakukan oleh orang Israel sampai hari ini. Yang pertama, hari raya Pondok Daun. Bapak Ibu. Mereka mengingat bagaimana mereka pada waktu itu hidup di pondok-pondok, di kemah-kemah. Pada waktu mereka ada di padang gurun. Udah mereka merayakan Paskah, kemenangan. Dan sekaligus juga mereka merayakan yaitu Pentakosta, hari raya panen besar-besaran. Mereka datang membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan Pentakosta sekaligus terjadi di mana lawatan Tuhan, di mana Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Dan saat itulah gereja mulai lahir karena hari raya Pentakosta.
Dalam perayaan Pondok Daun, Kur Bait Allah yang menyanyikan Mazmur 113 sampai 118 setiap pagi. Dan ketika mereka tiba pada Mazmur 118 ayat 25 yang berkata, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Dan mengatakan, Hosana. Maka semua laki-laki muda dewasa di bait Allah melambai-lambaikan lulap, yaitu melati yang diikatkan dengan daun palem, sambil menyerukan, yaitu Hosana, Hosana, Hosana. Tindakan ini merupakan sebuah ekspresi dari sukacita atau kemenangan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Alkitab mencatat waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, maka orang menyambut dengan daun palem. Kemudian mereka menggelar jubah dan sebagainya, mengizinkan agar Yesus lewat di situ sambil mereka melambai-lambaikan daun palem. Mereka berkata, Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari cerita di mana Yesus dieluk-elukan ketika hendak memasuki Yerusalem. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah di mana Yesus dielukan ketika hendak memasuki kota Yerusalem pada waktu itu, yang dikenal dengan nama Minggu Palem. Yang pertama yaitu kata Hosana. Yohanes 12:13 berkata, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia. Siapa dia? Yesus, sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ketika Yesus masuk Yerusalem, maka orang banyak menyerukan kata Hosana. Kata Hosana memiliki arti tolonglah dan selamatkanlah kami sekarang. Tolonglah dan selamatkanlah kami sekarang. Kata ini sangat dekat artinya dengan konteks Mazmur 118 ayat 25 yang tadi saya sudah bacakan. Hosana adalah sebuah gambaran dari pengharapan akan keselamatan yang akan Yesus kerjakan bagi manusia. Melalui apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan melalui Minggu Palem yang kita sedang melakukan ibadah di dalamnya, bahwa Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dia membawa satu misi dari surga, misi dari Bapaknya, yaitu untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib sebagai korban, di mana dialah yang akan bisa menyelamatkan dunia ini dari isi dosa. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur melalui peristiwa ini kita diingatkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita yang sudah percaya Yesus Kristus, kita tidak akan pernah menyesal, apalagi rugi. Bapak Ibu, kita harusnya beruntung. Kita harusnya bersyukur. Kenapa? Karena ada kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Artinya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Ketika kita sudah menjadi orang percaya Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kalau kita mati,
ada jaminan keselamatan. Orang bilang banyak jalan menuju surga. Tapi saya mau kasih tahu, hanya ada satu jalan menuju surga. Jalan menuju keselamatan, yaitu melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, pesan ini mengingatkan kita. Secara khusus buat keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Agar kita memberitakan kabar keselamatan ini. Supaya mereka menjadi orang yang diselamatkan. Sebab kalau mereka tidak percaya Yesus Kristus, maka mereka tidak mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Ini PR kita, Bapak. Buat keluarga kita yang belum mengenal Yesus, ini PR kita. Panggil Bapak Ibu, teruslah berdoa. Teruslah menceritakan kabar baik ini kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada teman kita, agar mereka pun diselamatkan. Kenapa? Karena hanya dalam Kristus ada keselamatan yang sesungguhnya. Yang kedua, keledai. Yohanes 12, 14, 15. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Keledai, bukan kedelai. Keledai, kita suka kadang kepleset. Bilang keledai, kita baca kedelai. Nah, ada dua hal Bapak Ibu yang kita akan lihat dari kisah ini. Yesus menggunakan keledai merupakan penggenapan dari nubuatan yang terdapat dalam Zakaria 9 ayat 9. Ini nubuatan, penggenapan nubuatan. Jadi Yesus naik keledai itu di Yerusalem merupakan penggenapan dari siapa? Dari Zakaria. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hei putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai apa? Seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Lalu apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah yang pertama, hal ini memberikan arti bahwa semua yang ditulis tentang Yesus pasti digenapi. Pasti digenapi. Itu sebabnya Alkitab yang kita punya, yang kita baca sekarang setiap hari, bukanlah sebuah cerita atau buku biasa. Tetapi apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Apa yang Allah firmankan pasti digenapi. Amin. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu pasti digenapi. Bapak Ibu, Alkitab yang kita punya ada firman Allah yang sudah digenapi. Firman Allah yang sedang digenapi dan firman Allah yang akan digenapi. Kita bersyukur firman Allah yang sudah digenapi. Yesus itu lahir di dunia, mati, merupakan penggenapan janji Allah. Dan kita sedang menunggu hal-hal yang sedang digenapi. Firman Allah yang sedang digenapi hari-hari ini. Dan bahkan ada firman Allah yang akan digenapi. Tentang apa? Tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu pasti akan digenapi. Bapak Ibu, banyak hamba Tuhan berbicara, kita ini sedang hidup di akhir zaman. Berarti apa? Kita sedang menunggu penggenapan janji kedatangan yang kedua kali. Sekarang dunia, Bapak Ibu lihat, fenomena dunia terus sedang berkecamuk. Ya, negara A, negara B, ya, tentang perang, teknologi,
perang dunia usaha, kegoncangan ekonomi dan sebagainya. Ini sedang terjadi. Artinya apa? Memang firman Allah sedang digenapi. Keadaan di Yerusalem, di Israel bukan hal yang sedang digenapi, firman Allah yang sedang digenapi. Jadi kita bersyukur Bapak Tuhan. Di sini kita diajar untuk percaya akan kebenaran-kebenaran dan janji Allah dalam Alkitab. Kenapa? Karena firman-Nya itu akan digenapi buat hidup kita. Persoalannya adalah kita percaya atau tidak? Kita mau percaya atau tidak bahwa firman Allah itu digenapi buat hidup kita? Dan bagi kita yang percaya kepadanya Bapak Ibu, maka saya percaya firman itu pasti digenapi buat hidup kita. Apa yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini? Mungkin kita sedang menghadapi banyak persoalan. Tapi percaya, imani bahwa firman Allah itu akan digenapi untuk apa? Untuk sanggup menolong setiap masalah dan pergumulan kita. Yang penting adalah kita belajar taat kepada Tuhan. Taat kepada firman-Nya. Saya percaya ketika kita taat pada firman-Nya, firman-Nya itu digenapi. Bahkan Alkitab mengatakan ketaatan bisa mendatangkan berkat buat hidup kita. Kemudian selain menggenapi nubuatan, keledai menggambarkan kelemah lembutan dan pendamaian. Hal ini berbeda dengan kuda yang identik dengan binatang perang yang kuat. Bapak Ibu pernah lihat nggak orang perang naik keledai? Nggak pernah kan? Ya, orang perang pasti naik kuda. Hal ini memberikan gambaran bahwa kedatangannya adalah suatu membawa kedamaian sejati. Melalui apa? Melalui kematiannya. Kematiannya adalah korban pendamaian. Kematian Kristus kayu salib merupakan korban pendamaian. Di mana Yesus menjadi korban pendamaian. Dia mendamaikan hubungan manusia yang rusak karena dosa dengan Bapa di surga. Bapak Ibu, kita didamaikan. Yesus itu korban pendamaian. Bayangkan. Dia mendamaikan hubungan kita yang rusak dengan Bapa di surga. Karena karena akibat dosa. Didamaikan. Makanya Bapak Tuhan, seseorang tidak akan bisa hidup menikmati damai sesungguhnya sebelum hidupnya berdamai dengan Tuhan. Saya ulangi. Kita gak akan bisa menikmati kedamaian dan sesungguhnya dalam hidup ini, Bapak Ibu, sebelum hidup kita didamaikan dengan Tuhan. Bersyukur ada Yesus. Kalau kita percaya Yesus, kita bersyukur kita bisa menikmati pendamaian yang sesungguhnya. Atau kedamaian yang sesungguhnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Dia. Kita gak akan bisa menikmati damai sesungguhnya sebelum kita didamaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini jadi bahan renungan kita. Apakah hidup kita ini sudah berdamai dengan Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah berdamai dengan diri kita sendiri? Kadang-kadang Bapak Ibu, orang berkata, aduh hidupku gak ada damai ya. Itu artinya apa Bapak? Artinya ada sesuatu yang miss dalam hidupnya. Saya percaya selama kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus yang sudah mati jadi korban pendamaian, Dia bisa memberikan damai yang sesungguhnya. Alkitab mencatat, kitab Yohanes, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan dunia berikan. Kedamaian dunia itu sifatnya semu sementara Bapak Ibu. Orang kadang suka cari damai. Bahkan kadang datang ke toko damai. Permisi kok, oe mau beli damai. Kata si Ingko, haya lu udah gila apa katanya.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia itu memberikan kedamaian yang semu. Apa buktinya? Coba Bapak Ibu, pergilah. Saya lagi bete nih. Lagi sumpah. Jalan-jalan ke mall. Lihat ini, lihat itu. Atau kita makan ini, makan itu. Sesaat, oke. Pulang di rumah. Damainya semua. Mulai merasakan gelisah dan sebagainya. Tapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, Bapak, ketika kita percaya kepada Dia sungguh-sungguh dalam hidup ini, maka Dialah Raja Damai yang bisa memberikan kedamaian yang sesungguhnya buat hidup kita. Makanya orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Dia bisa menikmati kedamaian. Dia berkata gini, aduh, hidupku rasa ada damai ya. Ada sukacita. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam hati kita. Ada Yesus dalam hidup kita. Hari ini kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan, engkau merasa hidupmu gak pernah ada damai. Kita perlu koreksi diri kita. Ada yang salah dengan hidup kita. Jangan-jangan kita ini belum berdamai dengan Tuhan. Jangan-jangan kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Hari ini kita diingatkan bahwa Yesus, Dia merupakan korban pendamaian. Memberikan pendamaian sehingga hubungan kita dengan Bapa di surga menjadi pulih, jadi kembali. Apa buktinya? Kita bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Artinya apa? Kita sudah dipulihkan hubungan yang rusak melalui korban Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, yang terakhir. Orang banyak. Kita baca Yohanes 12, 16, 19. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia. Bahwa mereka telah melakukan juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia. Ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Pada peristiwa datang orang banyak menyambut Yesus dalam Yohanes 12, 17, 18 yang tadi kita baca. Orang banyak ini terbagi dengan dua kelompok. Yang pertama, orang banyak yang menyambut Kristus dengan gembira. Orang banyak yang menyambut Kristus dengan gembira. Dalam ayat 16-18 dikatakan bahwa mereka datang adalah orang yang telah melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Dan mereka percaya bahwa Yesus adalah seorang yang memiliki kuasa. Hal ini memberikan gambaran dari hati yang terbuka, yang mau menerima Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Tuhan, orang banyak yang pertama, kelompok pertama, orang banyak yang membuka hati buat Yesus. Bapak Ibu, zaman itu sangat susah orang bisa buka hati buat Yesus. Ya, apalagi mereka yang telah mengenal Yesus asal usulnya dan sebagainya. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita ini ada di kelompok yang mana? Apa kita termasuk kelompok orang yang mau menyambut Kristus dengan gembira? Artinya kita mau membuka hati, terbuka selalu untuk Yesus. Bapak Ibu,
hati kita harus terbuka selalu untuk Yesus. Terbuka untuk Dia masuk dan mengisi hidup kita. Bahkan Dia memimpin kehidupan kita. Hati kita mesti terbuka. Bapak Ibu, kita akan bisa menikmati perkara-perkara ajaib, perkara luar biasa dalam hidup kita selama hati kita tertutup. Kita mesti selalu membuka hati untuk Yesus. Membuka hati untuk firman Allah. Jangan mengeraskan hati dan sebagainya. Kita harus membuka hati untuk Dia, Bapak Ibu. Setiap hari kita harus membuka hati untuk Yesus. Bapak Ibu, pernah gak lihat gambar Yesus lagi ngetok pintu? Pernah? Kalau saya tidak salah, pintu itu gak ada anak kuncinya. Nanti kita teliti ya, gambar ya. Waktu Yesus lagi. Kalau tidak salah, pintunya itu gak ada anak kuncinya. Kalau saya gak salah lihat, kalau saya salah, mohon dimaafin ya Pak. Ya. Lalu kalau saya lihat gambar itu, makna yang saya dapat, Yesus ketok pintu gak ada kunci, artinya apa? Yesus itu tahu sopan santun. Dia masuk kalau pintunya dibuka. Dia ketok, dibuka dia masuk. Tapi kalau diketok gak dibuka, dia gak masuk. Yesus bukan tipe yang suka ngedobrak. Yang gak tahu etika. Dia tahu sopan santun. Kalau kita buka hati, dia masuk. Bapak Ibu, bagaimana hati kita hari-hari ini? Terutama pada saat kita mau menyambut hari kematian Yesus dan kebangkitan. Kita harus tetap membuka hati untuk Yesus setiap hari. Buka hati untuk Dia. Buka hati untuk kita mendengar firman-Nya. Kita buka hati. Jangan mengeraskan hati, Bapak Ibu. Mungkin banyak hal yang kita alami dalam hidup ini membuat hati kita ini banyak sakit. Hati kita banyak kecewa. Hati kita mungkin luka. Tapi tetap buka hati buat Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa membarut luka hati kita. Hanya Yesus yang bisa mengerti hati kita. Hanya Yesus yang bisa menolong keadaan hati kita. Dia tahu persis apa yang ada di hati setiap orang. Yang kedua, kelompok yang kedua namanya orang Farisi. Jadi kelompok orang banyak yang pertama yang menyambut Kristus dengan gembira. Tapi yang kedua, orang Farisi. Mereka tidak senang dengan Yesus karena Yesus melakukan banyak mujizat. Dan orang-orang banyak beralih kepada Yesus. Bayangkan, orang Farisi itu gak suka lihat Yesus. Ya, Yesus buat mujizat. Sampai orang jadi beralih. Gak jadi pengikutnya, malah beralih jadi pengikut Yesus. Hati mereka jadi iri melihat orang banyak itu. Nah, hal ini adalah gambar dari hati yang menolak Yesus. Sikap hati yang keras. Sikap hati yang tertutup kepada keselamatan. Bagaimana dengan hati-hati kita yang hadir hari ini, Bapak Ibu? Apa kita sudah termasuk memiliki hati yang keras? Hati yang iri? Seperti orang Farisi. Orang Farisi ini pernah dikecam oleh Yesus. Kamu di luarnya bagus, tapi kamu seperti kuburan. Bapak Ibu tahu kan kuburan? Apalagi kuburan orang Tionghoa ada bongpainya bagus. Dibikin bagus, keren. Tapi dalamnya tulang belulang. Itulah yang Yesus pernah katakan kepada orang Farisi. Ibu, bapak, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bagaimana sikap hati kita kepada Kristus? Jangan hati kita jadi keras. Persoalan yang kita alami, jangan mau kita hati kita jadi keras. Kita berkata, Tuhan, kenapa ya kok Tuhan gak tolong saya? Hati kita jadi keras. Hati kita mulai kecewa. Hati kita banyak kebimbangan. Dan sebagainya. Ibu, bapak, saudara kasih Tuhan. Makanya Alkitab berkata, jaga hatimu
dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kita mesti selalu jaga hati kita baik-baik. Bapak Ibu dengar firman Tuhan. Setiap hari, setiap minggu, tergantung sikap hati kita. Kalau hati kita mau membuka, hati kita lembut, saya percaya Bapak Ibu, hati kita menjadi tanah yang subur. Ketika benih ditaburkan, dia akan tumbuh, berakar dan berbuah. Tergantung dari sikap hati kita. Hari ini bagaimana sikap hati kita dengan Tuhan? Hanya Bapak Ibu yang tahu dengan Tuhan. Amin. Kita berdiri. Kita nyanyi lagu tadi Bapak Ibu, 1000 cara. Rupanya lagu ini judulnya 1000 cara. Kita bersyukur hari ini kita ada karena anugerah Tuhan yang masih kita rasakan, kita alami. Mata kami tertuju padamu. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalamku, hanya di dalammu. Erat dalam dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Banyak hal yang sekali kita tidak mengerti Bapak Ibu dalam hidup ini. Kupilih untuk tetap percaya. Kupilih untuk tetap menyembah. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara. Mari katakan Bapak Ibu. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingi, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidup. Pada saat yang lain pergi, anugerahmu, oh jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidup terjadi dalam hidupku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, adakah kita yang mau didoakan? Angkat tanganmu. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingi, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingi, memeliharaku. Anugerahmu, oh, seumur hidup, amin, terjadi dalam hidupku. Katakan sekali lagi. Anugerahmu, oh, kami datang Tuhan, sudah mendengar firman-Mu. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kami Tuhan. Ampuni hamba-Mu. Ampuni hamba-Mu.
setiap kali diangkat dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap kali diangkat pagi ini. Kami percaya anugerah-Mu terus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami imani. Kami pulang, Tuhan memberikan kami kemenangan, memberikan kami pertolongan, memberikan kami jalan keluar buat hidup kami. Persiapkan kami untuk masuk minggu-minggu ini, minggu sengsara dari Tuhan Yesus. Kami memperingati hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus buat kami. Dan minggu kami merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan atas hidup. Tolong kami Tuhan, biar kami boleh hidup terus menikmati anugerah-Mu. Anugerah-Mu seumur hidup kami. Berkati jemaat-Mu dengan kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami terus menopang bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bertugas. Beri mereka hikmat, akal budi, kemampuan dari Tuhan. Berkati seluruh kepala-kepala daerah, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah. Berkati anggota MPR, DPR, berkati TNI, Polri. Biar mereka boleh bekerja semua dengan takut akan Tuhan. Tolong bangsa kami, tolong negeri kami Indonesia. Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Amin. Diberkati hasil laut, hasil tanahnya. Diberkati kehidupan bangsa ini. Berkati kota Jabodetabek di mana kami tinggal. Tuhan juga berkati gereja-Mu di tempat ini. Lingkungan di mana kami ada. Biar keadaan kami terus jadi terang, jadi garam. Berkati GBK setiap Rabu. Karena hari Rabu besok kami akan memberikan telur. Biar sekali keadaan kami jadi terang, jadi garamnya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Nama Tuhan dibesarkan di tempat ini. Dan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang terus dengan setia menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Balas kebaikan mereka dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan berkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita mari naikkan pujian sebab Dia baik. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mendatangkan kebaikan.
Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerahaniaga. Ibadah doa pengurapan khusus minggu ini diadakan pada hari Rabu 16 April pukul 18.30 di Ruko Gerahaniaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 17 April pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 18 April diadakan sebanyak 3 kali pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 di Ruko Gerahaniaga disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Youth Pet Walkers pada hari Sabtu 19 April pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah Paskah pada hari Minggu 20 April akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertepat di Ruko Gerahaniaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Sekolah minggu akan mengadakan kegiatan Paskah sekolah minggu pada hari Minggu 20 April pukul 9 dan pukul 11 di Ruko Gerahaniaga lantai 2. Ada kegiatan mini drama dan cari telur. Para orang tua diharapkan dapat membawa putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan ini. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberi makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 9 April dengan dihadiri oleh 345 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan dalam rangka Paskah, gerakan berbagi kasih akan memberikan telur kepada warga, ojol, pemulung, dan lain-lain yang akan datang makan siang pada hari Rabu 16 April. Kepada Bapak Ibu yang rindu mendukung pemberian telur ini dan telah membawanya minggu ini, dapat diserahkan kepada petugas di depan. Dan Bapak Ibu yang rindu memberkati dapat memasukkan dana dalam kotak taburan GPK yang disediakan di depan. Katekisasi, prabaptisan air, dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Gereja akan mengadakan kegiatan retreat One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000 per orang. Kami menghimbau jemaat untuk dapat mengikuti retreat ini dan mulai mendaftarkan diri secepatnya agar panitia mendapat kepastian jumlah peserta yang akan ikut. Untuk itu, panitia membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan menabung sebagai cicilan biaya untuk kegiatan retreat ini. Bapak Ibu dapat menghubungi panitia di depan. Mari Bapak Ibu dukung sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Bapak Ibu yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Gerahaniaga, kami membuka ruang pelayanan sebagai guru sekolah minggu, choir, singer, tamborin, pemusik, multimedia, sound system penyambutan, kolektan, dan bidang pelayan lainnya. Dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerahaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Gerah Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Gerahaniaga dapat menghubungi nomor tertera di layar. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, diingatkan kembali bahwa hari Rabu kita ada doa. Jadi doa Jumat itu dimajukan hari Rabu karena Jumat besok kita ada ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Ya, jadi tolong Bapak Ibu perhatikan. Kemudian yang kedua, hari Rabu juga kita akan GBK dengan memberikan bonus tambahan yaitu telur. Jadi Bapak Ibu yang sudah membawa telur, terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa, tapi jangan takut Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ganti dengan mentahnya saja. Ya, itu telur mentah, tapi diganti dengan yang lebih mentah. Bagaimana caranya? Masukkan ke kotak GBK. Ya, itu juga mentahnya beda. Ada telur mentah, ada yang mentah juga, Bapak Ibu ya. Jadi bisa masukkan ke dalam kotak yang di depan. Ya. Dan hari ini panitia One Night Gathering sudah siap untuk menerima bagi Bapak Ibu yang mau menabung ya, untuk pergi gathering semalam di ya. Mungkin mau tayangin lagi sebentar.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah pertama kami hari ini. Di tempat ini nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan dan dibesarkan. Tuhan nama menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Kembalikan kami hari Rabu untuk doa. Dan hari Jumat kami akan memperingati hari Jumat Agung. Persiapkan hati kami untuk menyambut ini Tuhan. Sebagai bukti kami mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang sudah berkorban bagi kami, mati buat kami sekalian. Beri kami kesehatan Tuhan. Agar hari Rabu dan hari Jumat kami siap untuk beribadah, menyambut hari kematian Yesus dan menerima sakramen perjamuan kudus kembali. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar Rabu untuk doa pengurapan dan hari Jumat untuk ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.